Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Selepas meminta waktu kepada sang istri, Hilman segera menarik lengan dan juga menyeret ibunya ke dalam kamar. Suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi tekanan di tempat kerja semakin membuatnya murka. Lepas, Man! Kamu ini kenapa sih? Gitu aja kok marah. Bu Marni mengelus lengannya. Bukan mengkhawatirkan lengan yang sakit, namun takut jika gelangnya patah karena tarikan tangan sang anak bungsu yang cukup kuat. Jelas aku marah. Ibu itu sudah keterlaluan. Sekarang berikan gelang ibu. Hilman menyeru dengan nada datar. Enggak, ini punya ibu. Kamu mau apain, Man? Bu Marni masih tidak tahu malu. Sudah mengutang, namun tak mau gelangnya dijual. Hilman tak serantan. Dia harus berlaku tegas kali ini terhadap ibunya. Man, jangan begitu. Jangan tarik-tarik. Kalau gelang ibu patah bagaimana? Bu Marni memekik nyaring. Ini gelang harus dijual. Aku tidak mau menanggung utang ibu itu lagi. Enggak, ini milik ibu. Man, kamu sebagai anak harus usaha. Dong, pinjam tante. Pinjam dan pinjam saja yang ibu tahu. Hilman berteriak lantang. Ibu pikir pinjam sama Tante Etiu itu tidak pakai bunga? Apa pinjam itu tidak butuh bayar? Ibu enak tinggal minta. Lah aku kerja keras banting tulang sampai tidak kenal waktu. Bu, mengertilah sedikit. Ada saatnya berbakti, ada pula saatnya melawan jika ibunya sudah sangat keterlaluan. Melihat kekacauan suasana yang diakibatkan wanita tua itu, Hilman tak mempunyai ide lagi untuk mencari jalan keluar. Bu Marni terdiam saat gelang itu terlepas. Dia tak banyak bicara. Takut jika ucapannya akan menyulut emosi sang anak bungsu yang tidak seperti biasanya. Seharusnya semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai mengutang kepada Mbak Olecit seperti itu dan menyebabkan Hilman pusing 7 keliling. Ya, semenjak dia menikah dengan Rani, ada saja hal-hal yang dijadikan Bu Marni sebagai masalah. Entah itu hal kecil atau hal sepele pun mendadak akan dibesar-besarkan oleh ibunya. Aku akan menjual ini untuk menalangi hutang yang ibu ajukan. 2.100.000, itu karena hutang ibu sudah beranak pinak. Hilman menunjukkan gelang yang lumayan besar tersebut ke arah ibunya. Jika dulu nyalinya menciut karena takut melawan orang tua, tapi kali ini pikirannya telah terbuka lebar. Bukan membantah, melainkan mulai mendisiplinkan sang ibu supaya tidak berbuat seenaknya sendiri. Jangan semualah, Man. Itu 3 juta lebih. Bu Marni menghalangi. Dia tidak rela jika barang berharganya tersebut dijual dan siswa uangnya tidak akan dikembalikan lagi oleh Hilman. Sisanya akan kubawa untuk berjaga-jaga jika seandainya suatu saat nanti ibu bertindak hal yang sama. Membuat ulah tahu tidak tahu cara menyelesaikan. Ibu, air. Hilman segera berlalu, mengambil surat emas yang dia tahu pasti tersimpan di lemari milik ibunya. Man, itu sisanya kembalikan. Man. Sayang sekali, Hilman tak menyahut. Dia segera berlalu pergi. Menengok waktu pada ponsel miliknya dan segera menjual perhiasan tersebut. Berharap jika suatu masalah akan segera selesai. Baru 2:30 sore, semoga toko emasnya belum tutup. Gumam Hilman. Bu Marni keluar dari dalam kamar. Ia kemudian menuju ke ruang tamu. Tetapi pandangannya tertuju pada sosok wanita yang tengah duduk di atas sofa sambil melipat kakinya di sana. Puas kamu? Puas sudah membuat Hilman membangkang kepada ibu? Sarkasnya kepada Rani. Aku tidak membuatnya seperti itu. Mas Hilman marah karena sikap ibu yang semaunya sendiri. Andaikan ibu tidak menghutang kepada bank pelecit dan sudah jatuh tempo,
Mungkin Mas Hilman juga tidak akan marah seperti itu. Salah sendiri kok malah mencari kesalahan kepada orang lain. Rani menjawab seadanya, berharap pernikahannya akan baik-baik saja, namun yang ada malah neraka yang tercipta. Keromantisan antara dia dan juga sang suami tidak pernah terjadi setelah dia tinggal di rumah ini. Bu Marni murka. Wanita itu berubah menjadi monster menakutkan. Dia menarik lengan Rani supaya mau berdiri. Apaan sih, Bu? Lepas! Lepas! Rani menghempas tangan ibu mertuanya. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak hadir dalam keluarga kami, tentu Hilman tak pernah keras kepala sepertimu itu. Hanya bersama kamu 3 bulan saja dia berubah drastis. Kamu membawa pengaruh buruk kepada anakku. Bu Marni ngotot. Dia masih menyalahkan Rani dalam hal ini. Aku tidak melakukan apapun, Bu. Itu kesalahan ibu sendiri yang membuat Mas Hilman murka. Andai ibu bisa legowo menerima keadaan dan tak banyak gaya, pasti hidup ibu akan berkecukupan serta tidak dibebani dengan gengsi yang tinggi. Balas Rani tak mau kalah. Dia tak mau terpojokkan saja kali ini. Bu Marni tak mau kalah. Dibentak seperti itu, dia tentu saja tak terima. Dia kemudian menarik serta mendorong tubuh Rani hingga kepala wanita berusia 27 tahun tersebut beradu dengan pojokan dinding. Cukup kuat sampai menyebabkan luka. Ak! Rani merintih, perih dan juga sakit. Rasa pusing itu menekan suaranya supaya tangisnya tak pecah karena diperlakukan seperti ini. Rasain! Itu akibatnya jika... Bu Marni! Apa yang Anda lakukan? Seseorang dari arah pintu masuk menyeru lantang. Suara bariton menggema di seluruh ruangan dan sontak membuat anak menantu juga mertua itu menoleh ke arah sumber suara. Bapak! Ujar Rani terkejut. Dalam hati bertanya-tanya. Sejak kapan bapaknya datang? Apakah beliau melihat tingkah laku Bu Marni? Gawat kalau begitu. Bisa perang dunia ketiga. Pak Mulyono mendekat. Dia mendorong dada wanita tua tersebut supaya mau menyingkir dari hadapan anaknya. Kamu tidak apa-apa, Wan? Tangan yang sejatinya masih kekar itu kemudian menarik Rani supaya mau berdiri. Pak Mul melayangkan tatapan membunuh kepada Bu Marni yang tega menyakiti putri semata wayangnya. Pak Mul sejak kapan kemari? Tanya Bu Marni kikuk. Tatapan besannya itu menakutkan dan seketika membuatnya merinding. Namun, dia merasa tak bersalah dan cuek saja. Duduk, Pak Mul. Imbuhnya. Wan, buatin minum untuk bapakmu. Gih, pasti dia capek jalan kaki dari jalan besar sana. Bus kan gak bisa masuk. Ucap Bu Marni yang tak luput dari tatapan nyalang Pak Mulyono. Tidak perlu. Ternyata seperti ini. Loh, Pak, kapan datang? Hilman datang DSN terkejut saat mendapati ayah mertuanya yang sudah berkacak pinggang di depan ibunya. Sejak kapan? Sejak kapan? Ketus Pak Mul sembari melayangkan tatapan kesal pada Hilman. Ternyata seperti ini perlakuan ibumu kepada Rani, putri tunggalku. Aku benar-benar tidak menyangka. Andaukan aku tahu jika dia akan diperlakukan tidak manusiawi, Bapak tak akan mengizinkanmu membawa untuk tinggal bersama ibumu. Pak, Bapak Sao, apanya yang salah? Pak Mul memotong ucapan Hilman dengan cepat. Jika sudah begini, dia tak mampu lagi membendung emosi. Kamu kira Bapak tidak tahu, Man? Ibumu ini mendorong Rani. Lihat saja, dahinya sampai merah begitu. Susah-susah Bapak mempercayaimu, tapi ini yang didapatkan Rani. Pantas dia mengadu jika tidak betah tinggal di sini. Jadi ini alasannya. Tahu begitu, aku akan melarang kamu menikahinya. Lagi, Pak Mul mengungkapkan kekesalan. Aku saja tidak pernah mencubit Rani sejak kecil. Aku memperlakukannya seperti putri. Jatuh pun aku tolong dengan tulus. Tapi apa perbuatan ibumu itu? Kalau hari ini saja aku melihat anakku didorong, mungkin selama 3 bulan dia tinggal bersamamu.
Ibumu itu pasti kerap melakukan kekerasan kepada putrimu. Lanjut Pak Mulyono. Suasana semakin bertambah panas. Pak, sudah. Malu dilihat tetangga. Ucapnya. Rani mencoba menengahi, namun Pak Muk menepis tangan putrinya. Loh, biarin. Biar tetanggamu tahu jika si Marni ini telah mendorongmu sampai kepalamu benjol. Bapak tidak terima. Ini namanya kekerasan. Mau kamu saya laporkan kepada pihak berwajib? Ucapan Pak Mul seketika membuat Bu Marni melotot. Dia mengerjap sesaat. Lalu Hilman berkata, "Maafkan Ibu, Pak. Maaf, maaf. Apa kata maafmu itu bisa menutupi luka pada hatiku? Tidak, Man. Kamu jadi kepala keluarga kok lembek begini? Apa kamu akan diam saja jika istrimu disakiti? Saya kasar kepada Rani karena dia kemarin itu memelintir tangan saya, Pak Mul." Bu Marbi semakin membuat atmosfer pada rumah itu semakin memanas. Hah, dengar ya, Bu. Aku tahu Rani itu orangnya seperti apa. Tidak mungkin dia akan kasar jika tidak dikasari terlebih dulu. Bentak Pak Mul. Alah, itu hanya alasan saja. Nyatanya selama di sini, Rani selalu membantah dan juga membangkang. Apa itu didikan dari Pak Mul? Ya, tidak bisa menghargai ibu mertuanya sendiri. Apa itu karena tidak punya ibu? Jadi Rani malah bersikap jahat kepada ibu mertuanya? Cibir Bu Murni yang sontak membuat Pak Mul meradang. Jangan bawa-bawa didikan seseorang. Aku sebagai orang tuanya telah mendidik keras dan juga memberi pengetahuan lebih. Mulai detik ini, Rani tidak perlu tinggal di sini lagi. Putus Pak Mul. Dia kasihan jika Rani harus makan hati dari ucapan Bu Marni. Oh, itu malah bagus. Karena anakku tidak perlu susah payah mengurusnya lagi. Bawa saja sana anakmu yang pengangguran itu. Supah, ibu ini bisa diam tidak? Bentak Hilman. Bukannya meminta maaf, ini malah menjadi kompor. Ibu tahu nggak jika ibu itu salah? Minta maaf dengan Pak Mul dan Rani Sekslang. Pinta Hilman. Namun, Bu Marni hanya terdiam serta bersikap angkuh. Ia melipat tangan di depan dada yang tengah membusung. Berlagai congkak. Nah, bahkan untuk meminta maaf saja tidak mau. Benar-benar keterlaluan. Sudahlah, urusan kita selesai, Man. Aku tidak marah denganmu, tapi menyesal dengan cara ibumu yang memperlakukan Rani dengan kasar. Bahkan, ibumu melakukannya di depan mata kepalaku sendiri. Benar-benar orang tua ya gak tak pantas menjadi panutan. Pak Mulyono geram. Dia marah sejadi-jadinya. Andaikan Rani tak mencegah, mungkin Bu Marni akan digelandang pihak berwajib. Hilman hanya diam saat bawak mertuanya berbicara. Mau berkata apapun, pasti salah juga. Tahu jika ayah mertuanya itu sedikit emosional, maka dia tak akan berkata banyak. Semenit kemudian, suasana tak kunjung mereda. Bu Marni masih kekeh tak mau meminta maaf. Rani, ayo kita pergi dari sini. Pak Mul mengajak putrinya supaya tak lagi satu rumah dengan keluarga taksik itu. Bu Marni diam saja. Namun, Hilman mencegah. Pak, jangan bawa Rani pergi. Datanglah ke rumah jika kamu mau rumah tanggamu baik-baik saja. Tinggal bersama putriku, dan jangan bawa ibumu untuk tinggal bersama Rani lagi. Pernikahan yang sejatinya diinginkan kaum wanita supaya harmonis dan juga baik-baik saja, nyatanya tidak pernah berjalan dengan mulus. 2 kali Rani membina hubungan rumah tangga, namun ada saja masalahnya. Rani menurut dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Akan tetapi, tentu saja Hilman sebagai suami akan mencegah. Sebab, runtuh sudah harga dirinya di depan sang bapak mertua yang tidak bisa menjaga Rani sesuai dengan janjinya kepada pria berusia paruh baya itu. Pak, jangan bawa Rani pergi, Pak. Hilman sedikit memohon. Terjadi aksi saling tarik-menarik saat itu. Kenapa kamu menghalangi kami berdua? Biarkan kami pergi. Toh, ibumu akan senang kalau Rani tidak ada di sini kan, Man?
Sarkasnya, Pak Mul masih amat sakit dengan semua kenyataan ini. Dia tidak berani menyalahkan Rani yang telah memilih takdir hidup, karena Pak Mul tahu jika semua tidak akan indah seperti perkenalan pertama. Bahkan, yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun saja bisa berubah dalam sesaat. Apalagi ini yang baru hidup selama kurang lebih 3 bulan. Nyatanya, 3 tahun Rani menjalin kasih dengan Hilman tidak turut serta membuat mata hati Rani supaya dapat melihat keburukan ibu mertuanya sebelum ini. Rani hanya bisa terdiam. Belum bisa berpikir jernih, air mata itu menutup semuanya hingga tidak mampu berkata apa-apa. Bimbang dengan keputusan yang akan diambil olehnya kali ini. Perdebatan mereka terjadi sampai waktu menunjukkan angka 5 sore. Saat keempat orang itu masih saling beradu argumen dan ingin menang sendiri, terdengar suara kendaraan roda 4 yang terparkir di halaman rumah. Sontak keempatnya mengalihkan pandangan ke pintu masuk yang tidak tertutup sedari tadi. Bukan kehadiran Ayu seperti yang diharapkan oleh Bu Marni. Tetapi, Raditya Rentenir yang terkenal kejam di seluruh desanya itu membuat Bu Marni lari terbirit-birit dan masuk ke dalam kamar. "Marni, kemana kamu?" tanya Butik, salah satu rentenir kaya dan juga kejam. "Ada apa, Butik?" tanya Hilman dengan tatapan heran. Dia melongok di depan pintu. Karena semua rasa lelahnya, Hilman pun malas memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. "Marni punya utang denganku yang sangat banyak. Dia bahkan menggadaikan surat rumah ini sebagai jaminan." Tegas Butik yang membuat semua orang di sana ikut melongo. "Apa?" pekik Rani dan Hilman serentak. Sementara Pak Mul memiliki terdiam dan memilih untuk tidak ikut campur. "Butik jangan bercanda. Mana mungkin ibu melakukan itu?" tanya Hilman tidak percaya. "Benar, kami tidak bohong," ujarnya. Lalu, dia menyuruh seorang bodyguard untuk menunjukkan surat perjanjian hutang piutang yang sudah jatuh tempo. "Ini buktinya. Kalian lihat sendiri jika tidak percaya. 2 bulan yang lalu, angsurannya masih rutin diberikan. Tapi untuk bulan ini, Bu Marni belum membayar dan sesuai dengan kesepakatan yang kami buat, rumah ini harus kami sita." "Hah?" Hilman terbelalak. Dia melihat pinjaman yang tertera pada surat perjanjian tersebut. Pada kertas putih yang ditandatangani di atas materai, ibunya itu telah meminjam uang sebesar 100 juta rupiah. "Kapan ibu meminjamnya, Butik?" tanya Hilman penasaran. Tangan kanannya Sats gemetaran hebat. 4 atau bulan yang lalu. Aku lupa persisnya. Di situ ada tanggalnya. Silakan dicek." Butik berkata. Hilman hanya mendelik. Tanggal tersebut mungkin sebulan sebelum dia menikah dengan Rani. "Apa kamu tidak mengetahui perihal ini, Dek?" Hilman bertanya kepada istrinya. "Mana aku tahu, Mas. Setiap pagi aku mengantar dan menunggu Ansel di sekolah. Aku bukan babysitter yang tahu urusan ibu dari pagi sampai tidur lagi. Jika itu 5 atau 4 bulan lalu, berarti aku belum di sinilah, Mas. Kamu gimana sih?" Rani menjawab dengan nada ketus. Dengan adanya masalah yang bertubi-tubi seperti ini, tentu saja membuatnya yakin untuk segera pergi dari rumah itu sesuai saran dari bapaknya. Toh, jika rumah ini disita, dirinya harus tinggal di mana? Nebeng dengan keluarga ibu mertuanya yang lain? Tentu saja dia tidak akan sudi sama sekali. Dia akan menjadi babu sungguhan kalau begitu caranya. "Baiklah kalau begitu, aku tetap akan membawa anakku pergi dari sini, Man." Pak Mul membawa Rani pergi menjauh. Bukan untuk menghindari masalah, tetapi supaya Hilman bisa menyelesaikan masalah ibunya dan tidak membawa-bawa Rani dalam hal ini. "Pak, jangan begitu. Jangan pisahkan aku dengan Rani." Hilman rampak takut, namun juga tidak berani membantah. "Aku tidak memisahkanmu dengannya. Tidak ada orang tua yang menginginkan perpisahan anaknya lagi. Jika kamu ingin kembali, kamu tidak lupa di mana rumah Bapak, kan? Tolong selesaikan masalah ini lebih dulu. Bapak permisi,
karena Bapak rasa jika tidak ada urusannya lagi di sini. Lagi pula, Bapak menitipkan Sasa dengan tante juga mbahnya. Dia pasti merindukan Rani yang sudah lama berada di sini. Ujar Pak Mul. Lelaki parubaya tersebut kemudian mengajak anaknya untuk segera berlalu dari sana. Ayo, Ran. Mau tidak mau, Rani akhirnya menurut. Hilman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, alasan untuk mencegah supaya Rani tidak pergi saja dia tidak memilikinya sama sekali. Jika rumah ini disita oleh rentenir, maka keputusan dari bapak mertuanya itu cukup tepat. Lalu bagaimana urusannya dengan kami? Rentenir wanita itu bertanya yang semakin membuat Hilman bingung. Tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Bisakah butik memberikan waktu kepada kami sebentar lagi? Kami akan mengusahakan untuk membayarnya. Hilman mencoba untuk mengulur waktu. Setidaknya dia harus berunding dengan anggota keluarganya yang lain supaya bisa memecahkan masalah ini. Tidak sanggup jika dia harus berpikir sendirian. Apalagi masalahnya cukup banyak. Kepalanya bisa saja meledak kalau sampai tidak segera mencari sandaran. Dia harus menghubungi Helmi sebagai seorang kakak pertama. Baiklah, Man. Kami memberi waktu sampai besok. Jika sampai uang angsuran pokok dan juga bunganya tidak dibayarkan, maka aku berhak untuk menyita rumah ini. Butik mengibaskan tangan di depan wajah, menyuruh anak buahnya untuk berlalu dari sana. Dengan dada membusung dan juga dagu mendongak, Butik kemudian pergi dari sana sembari mengibaskan kipas elektrik di depan wajah. Setelah rentenir itu pergi dari rumahnya, Hilman kemudian menjatuhkan tubuh di atas sofa usang. Kedua telapak tangannya memegang kepala yang terasa sangat sakit. Dia tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Setelah dirasa kepalanya sedikit lebih dingin, Hilman kemudian menghubungi kakaknya. Beruntunglah Helmi tersedia malam nanti untuk diajak berdiskusi. Dan kali ini, Hilman harus mencari ibunya dulu yang entah pergi kemana. Pukul 07.00 malam selepas azan Isya berkumandang, Helmi datang bersama istrinya mengendarai kendaraan roda 4. Assalamualaikum. Sapa Helmi seperti biasa. Namun sesampainya di sana, dia malah tercengang saat mendapati Hilman yang sudah berteriak lantang di depan ibunya. Apa yang kamu lakukan, Man? Kenapa kamu membuat ibu menangis seperti itu? Helmi bertanta sembari tergopoh masuk. Dia menolong Bu Marni supaya mau bangkit dan dimintai keterangan. Banyak sendiri kepada ibu, Mas. Aku sudah tidak bisa memikirkan hal ini lagi. Kepala aku benar-benar ingin meledak rasanya. Ucap Hilman. Air mata yang sedari tadi ditahan olehnya, akhirnya pun turut luruh membasahi pipi. Dia kemudian duduk di sofa tunggal dan menangis meratapi nasib yang dibuat oleh ibunya. Cicilan sebanyak 10 juta dan juga bunga sebesar 2,5 juta itu harus didapatkan mereka dari mana? Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja tersebut membuat Hilman tidak bisa berbuat banyak. Dia mungkin akan memilih opsi lain jika memang Helmi tidak bisa memberi pinjaman uang. Ada apa ini sebenarnya, Man? Kenapa kamu marah sekali kepada ibu? Helmi bertanya. Dia menatap adik kandung dan juga ibunya itu bergantian. Mas tanya saja kepada ibu. Aku sudah tidak mau membahasnya lagi, Mas. Sakit, dadaku benar-benar sakit. Belum usai masalah ibu dengan Rani, ini malah datang 2 masalah lagi yang membuatku sangat frustasi. Tangis Hilman pecah. Berulang kali dia mengusap wajah dan tidak tahu harus mencari pinjaman uang kemana lagi. Helmi tidak mengerti. Dia kemudian mencecar ibunya dengan berbagai pertanyaan. Memangnya apa yang ibu lakukan? Diam. Bu Marni hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat. Salah satu anak yang mudah dikendalikan adalah Hilman. Tetapi, sang pembelanya itu telah murka. Pasti jika anak pertamanya itu tahu masalah ini, Helmi akan sama halnya dengan Hilman. Bu, kenapa ibu diam? Kenapa tidak ada yang menjawab pertanyaan Mas Helmi? Yani, menantu pertama Bu Marni angkat bicara. Sebenarnya dia tidak mau diajak ke sini lagi.
Tetapi karena permintaan dari suaminya yang sedikit memaksa, maka mau tak mau dia harus ikut. Hilman kemudian berkata saat ibunya tidak mau membuka suara. Ibu mempunyai hutang dengan rentenir sebanyak 100 juta. Jelasnya. Apa? Dua orang yang merupakan kakak kandung dan juga kakak ipar dari Hilman tersebut sangat syok. Ya, ibu mempunyai utang dengan rentenir sebesar 100 juta. Tidak hanya sampai di situ, ibu juga mempunyai hutang kepada ban pelecit sebesar 2 juta rupiah. Terang Hilman sesenggukan. Helmi dan juga istrinya hanya saling pandang dan membuatkan mulut. Menganga serta tidak percaya jika ibunya bisa sampai mempunyai utang sebesar itu. Bahkan, dia dan juga Hilman saja tidak tahu kemana arah uang itu digunakan oleh ibunya. Helmi kemudian beranjak. Dia mencecar Bu Marni dengan berbagai pertanyaan. Ibu kemanakan uang sebanyak itu? Itu untuk membeli emas, Mi. Bu Marni mencicit. Dia menjawab dengan sangat lirih, namun masih didengar dengan telinga kedua anak dan juga menantunya. Emas? Mana rupa emas dengan uang sebesar 100 juta? Aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika memang ada emasnya, kita tidak perlu pusing mencari jalan keluar. Kita hanya perlu menjual dan melunasi semuanya, meski dengan sedikit kekurangan. Helmi kemudian lekas memutar otak dan mencari ide supaya rumah ini tidak jatuh ke tangan rentenir. Bu Marni membelot. Tapi, Mi, tunggu apa lagi, Bu? Ayo, cepat ambil emasnya, Bu. Aku ingin tahu, Ibu berbohong atau tidak kepada kami semua? Helmi tidak sabaran. Jika memang dibelikan emas, bukankah dia dan juga Hilman wajib tahu benda tersebut? Bu Marni hanya bisa terdiam. Dia hanya meremat kedua tangan di atas pangkuan. Sementara kepalanya menunduk dan sesekali menatap mata dua anak kandungnya yang sangat menakutkan. Bu Marni gugup. Haruskah dia jujur kepada anaknya? Setelah didesak oleh kedua anaknya, pada akhirnya Bu Marni mengaku. Mana emasnya, Bu? Kami pengen tahu. Helmi mengadakan tangannya di depan dada ibunya. Sekalian mana suratnya jika memang ibu beli ikan emas yang banyak. 100 juta itu bisa membeli beberapa banyak gelang dan juga kalung. Sebenarnya uang itu tidak ibu gunakan untuk membeli emas, Mi, tapi uangnya ibu tabung di nomor rekening milik pribadi ibu. Ucap Bu Marni yang semakin membuat anak-anaknya bingung. Kalau begitu mana buku rekening milik ibu? Helmi tetap mendesak ibunya. Mau tidak mau kali ini harus jelas kemana perginya uang itu. Dengan langkah gontai dan diikuti oleh kedua anaknya, Bu Marni menuju ke dalam kamar. Belum sampai 5 menit, suara melengking kuat terdengar. Hilman marah kali ini. Apa hanya ini sisa dari uang yang ibu pinjam? Tanyanya seraya berjalan dari arah belakang menuju ke depan. Iya segitu. Memangnya mau berapa lagi, Man? Jawab Bu Marni sangat santai. Tidak tahu saja jika anak-anaknya tersebut sedang menahan amarah. Helmi dan juga Hilman tidak habis pikir. 100 juta itu merupakan uang yang sangat banyak. Tapi, kenapa sisanya hanya tinggal separuhnya saja? Kemana perginya uang ke-50 juta itu dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan belakangan? Memangnya ibu kemanakan uang sebanyak itu? Helmi memijat pelipis yang kian berdenyut. Dia kemudian duduk di samping sang istri sembari menatap tulisan pada buku kecil berwarna biru tua itu. Ya buat makan dan keperluan ibu sehari-hari, lah. Emangnya untuk apa lagi? Sih, Mi? Sekali lagi, Bu Marni berkata seperti suasana sedang baik-baik saja. Padahal di dalam rumah ibu, semua anaknya sedang tidak habis pikir memikirkan kelakuan itu mereka. Saat ibu mertuanya hanya terdiam sembari memonyongkan bibir, Yani menimpali. Bohong! Yani yang sedari tadi diam kali ini ikut bicara. Dia sudah tidak mau berlama-lama lagi di sini. Makan untuk sehari-hari saja harus ditanggung oleh Rani. Meski aku tidak tinggal bersama ibu, aku tahu apapun tanpa terkecuali. Imbuhnya, Bu Marni tidak terima dikatakan seperti itu.
Hah, Yan, kamu itu memangnya tahu apa? Jangan ikut campur masalah ibu dengan anak-anak ibu. Deh, kamu itu tidak pernah mengerti. Ibu yang menanggung biaya makan sehari-hari. Rani mana pernah memberi uang kepada ibu ataupun berbelanja kebutuhan rumah? Ibu yakin? Yani mencibir. Yakinlah. Membayar air, membeli pulsa listrik dan juga membeli bahan makanan. Itu semua ibu yang membeli. Si Udik itu mana pernah melakukan semuanya? Rani itu di sini hanya menyusahkan. Tandas Bu Marni berkilah. Ibu jangan fitnah. Meski kami tidak pernah tinggal bersama ibu lagi, kami tahu jika Rani melakukan semuanya. Yani tampak membela adik iparnya. Dulu, dirinya juga pernah difitnah seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak mau Rani menjadi sasaran ibu mertuanya. Kamu itu tahu apa? Dia itu orangnya malas. Kerjaannya hanya diam saja di rumah dan tidak melakukan apapun. Bu Marni tetap mengelak. Lalu, Yani pun tak kurang akal. Dia mengeluarkan ponsel miliknya. Mungkin sudah waktunya semua orang yang ada di rumah ini tahu kelakuan busuk dari ibu mertuanya. Bukan untuk mengadu domba, tetapi dirinya juga tidak mau juga Rani terus-terusan dipojokkan seperti itu. Yani kasihan kepada Rani yang menjadi kambing hitam. Mengingat mereka tak tahu keseharian Bu Marni dan Rani, bukan tak mungkin Hilman maupun Helmi akan terhasut dengan ucapan ibunya. 10 menit berlalu, Yani usai membuat ibu mertuanya itu malu. Penjual sayur keliling telah dimintai informasi. Dia mengatakan jika Rani yang membeli dengan uang sendiri. Bahkan, Yani pun nekat menginterogasi satu persatu pedagang sembako sekitar rumah yang selalu dibelanjai oleh adik iparnya. Mereka mengatakan jika Bu Marni tidak pernah belanja di sana. Bahkan, ada satu gel yang membuat mereka terhenyak. Konter pulsa yang didatangi Rani mengaku jika Bu Marni tak pernah membeli pulsa listrik di sana. Namun, Bu Marni sering membeli pulsa dalam jumlah besar dengan nomor tujuan yang berbeda-beda. Tak hanya 1 atau 2 kali, tapi lebih dari 20 kali. Dan nomor tersebut ditandai oleh si pemilik konter. Pemilik konter itu curiga, maka dari itu dia menandai nomor yang selalu dikirimi pulsa oleh Bu Marni. Ini nomor siapa, Bu? Tanya Helmi. Dia cukup tahu jika itu bukan nomor pribadi milik Bu Marni. Bu Marni memasang wajah horor. Wajah tuanan keriput tersebut merah padam dan menatap angker ke arah Yani. Nah, desak aja, Mas. Siapa tahu ibu menyembunyikan sesuatu di dalam ponselnya. Ujar Yani yang sangat yakin. Dia sudah curiga sejak lama perihal ini. Namun, baru kali ini saja kesampaian. Kamu itu kenapa sih, Yan? Suka sekali kalau Helmi marah sama ibu? Bentak Bu Marni meninggi. Kalau benci ya bilang, jangan fitnah begini, dong. Mana ada fitnah, Bu? Ini kan fakta. Yani terkekeh. Dia selangkah lebih maju daripada ibunya. Sementara Helmi dan Hilman hanya menekan rasa amarah membuncah dalam dada. Itu namanya apa kalau tidak fitnah? Gak ada bukti juga. Sergah Bu Marni lagi. Tuh kan Mas, sepertinya memang ada yang disembunyikan dari ibu kali ini. Coba saja cek M-Banking. Di sana pasti akan terlihat jelas laporan-laporan kemana uang itu pergi. Yani memberikan usul. Ya, bentar dek. Helmi lelas berpindah posisi ke depan ibunya. Jangan menuduh ibu yang tidak-tidak kamu, Yan. Bu Marni tampak tak terima. Yani juga tak mau kalah. Jangan sampai masalah hari ini tidak selesai. Loh, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa ibu harus takut? Ayo cek dong. Sekalian sama isi ponselnya. Pasti kalian berdua akan menemukan sesuatu. Bu Marni tampak mengumpat dalam hati. Dia melayangkan tatapan membunuh kepada menantu pertamanya. Memang sejak dulu antara ibu dan menantu itu tidak pernah cocok. Hilman dan juga Helmi lekas menuruti apa yang disarankan oleh Yani. Tidak ada salahnya mengecek semua isi ponsel memiliki ibunya. Sinin ponsel ibu.
Pinta Helmi menadahkan tangan di depan wajah ibunya. Bu Marni lantas menyembunyikan ponselnya ke arah belakang punggung. Persis seperti anak kecil. Tidak boleh. Ini itu barang pribadi. Mi. Tidak ada apa-apanya juga. Jangan percaya mulut ember istrimu itu. Dia memang tidak suka kepada ibu sejak dulu. Mi. Ujarnya. Kalaupun tidak ada apa-apa, kenapa ibu harus ketakutan seperti itu? Yani semakin menjadi kompor. Sekali-kali ibu Bia memang harus diberikan pelajaran supaya tak mengulangi perbuatan memalukan ini lagi. Yani menduga bahwa ibu mertuanya itu memiliki kekasih online. Sebab dia pernah tahu jika nomor ibunya itu dihubungi oleh kontak dengan nama Andreas. Kamu itu jangan menghasut anak ibu, Yan. Lagi, Bu Marni masih mencoba mempertahankan benda kepunyaannya supaya tak dilakukan sidak. Bukannya menghasut, Bu, tapi kita di sini untuk mengklarifikasi juga mencari tahu kebenarannya. Ucap Hilman yang sudah jengah. Helmi kemudian berhasil merebut ponsel milik ibunya karena tidak serantan. Jawaban ibunya kesana kemari dan membuat mereka bingung. Berapa kode kunci ponsel milik ibu? Tanya Helmi meninggi dalam mode garang. Bu Marni diam sesaat. Berapa, Bu? Tanya Hilman pula. 2, 4, 0, 4, 80. Setelah ponsel tersebut dibuka oleh Hilman, dia segera menuju ke aplikasi biru. Membuka M-Banking. Namun lagi-lagi drama terjadi di sana. Apa username dan juga password milik ibu? Tanya Hilman lagi. Ini hal yang sangat penting mengingat ibunya sejak kemarin sudah berbohong. Kenapa sih kalian ingin tahu? Uangnya saja masih aman kok. Bu Marni tampak tegang. Raut wajah khawatirnya yak dapat disembunyikan sama sekali. Kalau masih aman, ya beritahu dong. Kenapa wajah ibu menjadi pucat seperti itu? Takut ketahuan ada apa-apanya, ya? Yani lagi-lagi membuat suasana menjadi memanas. Memang betul apa yang dikatakannya saat ini. Ya, yang dikatakan Mbak Yani ada benarnya juga. Hilman menimpali. Sudahlah, Bu, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut? Yani selalu saja membuat suasana memanas. Dia juga ingin tahu, suaminya itu bisa bertindak tegas atau tidak dalam hal ini. Biasanya, Helmi akan diatur-atur. Namun, semenjak mereka tinggal di rumah Yani, Helmi tak pernah seperti itu lagi. Sepertinya hanya tinggal Hilman yang masih bisa disetir dan diatur oleh Bu Marni. Ha, kamu itu tidak perlu menambah suasana menjadi runyam, Yan. Ibu tidak. Sudahlah, Bu, cepat katakan berapa username dan juga kata sandinya. Potong Hilman dengan cepat. Pada akhirnya, Bu Marni memberitahukan semuanya. Wajah wanita yang berusia senja tersebut sangat pucat. Bahkan, dapat terlihat oleh Yani jika sedari tadi ibu mertuanya itu sangatlah gelisah. Kedua tangan itu saling meremat. Gugup dan juga takut jika sampai rahasianya terbongkar kali ini. Bu Marni resah. Bibirnya seri tadi komat kamit saat Helmi membuka ponsel miliknya. Astagfirullahaladzim, ini apa, Bu? Pekik Helmi dengan nada tinggi. Semua orang yang berada di sana turut berkerumun di dekat Helmi. Kedua pasang mata mereka menetap tidak percaya dengan mutasi dalam M-Banking milik Bu Marni. Meskipun umur ibu kandung dari Helmi dan juga Hilman tersebut sudah dikatakan cukup senja, akan tetapi beliau juga tidak gaptek. Apalagi jika bukan karena teman-teman sosialitanya, pasti Bu Marni tahu cara mengirim uang dari aplikasi M-Banking juga dari mereka. Ya, Allah! Hilman mengurut dada. Dalam mutasi tersebut tertera jika Bu Marni mengirimkan sejumlah uang kepada seorang lelaki bernama Andreas. Siapa Andreas, Bu? Helmi bertanya dengan nada yang tentu saja tidak ramah. Teman ibu? Sahut Bu Marni singkat tanpa mau menoleh kepada kedua anaknya. Teman? Teman mana yang bernama Andreas? Setauku, teman ibu itu sudah tua-tua semua.
Jika memang namanya sangat modern seperti ini, tentu saja dia masih muda. Terka Hilman kembali. Kepalanya hampir meledak melihat hal Ibi. Apa dia pacar ibu? Yani bertanya menyelidik dan memajukan tubuh. Ibu Marni mencebik, namun tidak mau menjawab. Dirinya sungguh ketakutan. Apalagi perihal Andreas sudah diketahui oleh kedua anaknya. Ibu mengirimkan uang kepada Andreas? Dalam hal apa, Bu? Cecar Helmi yang dibuat geleng-geleng kepala oleh ibu kandungnya itu. Kenapa ibu tidak jujur kepada kami? Ibu, air! Perang, piur. Hilman murka sejadinya. Gelas yang berisikan air putih di atas meja tersebut kemudian dilemparnya ke arah lantai yang berada di sisi kiri. Semuanya terkejut dan melonjak. Ini namanya ibu dimanfaatkan oleh pemuda yang bernama Andreas. Tukas Helmi lagi. Tidak berselang lama, baik Helmi dan juga Hilman segera mengecek aplikasi pesan cheat milik ibunya. Tetapi lagi-lagi aplikasi tersebut menggunakan password. Karena masih ingat password yang dimasukkan beberapa menit yang lalu, Hilman mencoba saja dengan nomor tersebut. Dan berhasil, aplikasi WhatsApp milik ibunya dapat dibuka. Setelah dilihat, ternyata benar adanya. Ada nama sebuah kontak yang sering melakukan panggilan dengan Ibu Marni di dalam list riwayat panggilan. Andreas dengan emot love berwarna merah muda. Jijik aku melihat ibu yang bersikap seperti anak EBG. Ibu ini sudah tua, Bu. Sudah tidak sepantasnya ibu jatuh cinta lagi. Apalagi kepada laki-laki yang lebih muda. Ibu itu kisah membedakan antara cinta betulan atau tidak. Sih, ibu itu dimanfaatkan. Paham? Enggak? Geram Hilman. Dirinya hampir saja muntah membaca pesan singkat antara ibunya dan juga Andreas yang saling memanggil dengan nama sayang. Benar-benar ibunya itu sudah bucin akut. Kedua kakak beradik tersebut kemudian mengecek foto profil pada nama yang tertera di sana. Andreas memang cukup tampan. Tetapi mereka berdua juga tidak tahu foto itu asli ataukah tidak. Yani hanya mencebikkan bibir. Bisa-bisanya ibu malah memberikan uang jajan kepada lelaki itu. Kalau ibu mau punya pacar, ya cari yang lebih kaya dong. Bukan yang matre seperti itu. Helmi kemudian mencekal pergelangan tangan ibunya supaya tidak menjauh. Tolong jelaskan semua ini, Bu. Bu Marni hanya diam. Tahu jika dirinya salah dalam hal ini. Ingin membantah tidak, tetapi semua bukti sudah terpampang nyata di dalam ponselnya. Jadi ibu berpacaran dengan Brondong. Apa ibu pernah bertemu dengannya? Tanya Hilman lagi. Bu Marni mengangguk tipis. Pernah suatu kali. Dia hanya menjawab pertanyaan yang terakhir. Helmi tak mau kalah. Dia juga harus menggali informasi lebih dalam supaya bisa mengusut tuntas masalah ini. Sudah berapa kali ibu mengirimkan uang sebesar 100.000 kepada laki-laki yang bernama Andreas? Bu Marni berkata, 6 kali. Apa? Astagfirullahaladzim. Bu. Helmi menjeda ucapannya. Dia tidak habis pikir dengan apa yang menjadi jalan pikiran ibunya. Dadanya terasa sesak. Orang mana dia? Lanjutnya. Bandung. Ibu bertemu dia di mana? Kyulek Hilman tak mau kalah. Bu Marni hanya bungkam. Dia tidak mungkin berkata yang sejujurnya jika dia bertemu di sebuah hotel berbintang yang cukup terkenal di kotanya. Bu Marni juga sempat hihihi dengan lelaki bernama Andreas itu. Ya, meski tak melakukan apapun di sana. Hanya sebatas meraba. Bu, sudahlah. Sudahi semua ini. Apa ibu tidak sadar jika apa yang ibu lakukan ini termasuk tindakan yang salah? Ibu itu sudah sangat tua. Kenapa tidak menjalani kehidupan seperti orang-orang biasanya saja? Sarkas Yani mencoba memberi nasihat. Asal kalian tahu, ibu itu juga kesepian, ibu butuh teman untuk curhat dan mencurahkan keluh kesah ibu kepada orang lain. Bu Marni masih bisa membantah. Tapi tidak juga dengan lelaki beruntung seperti itu.
Ibu bukannya dapat jalan keluar, tetapi malah pusing karena menuruti semua kemauannya. Kalau sudah begini, mau diapakan lagi? Aku yakin lelaki yang bernama Andreas ini tidak hanya mendekati ibu demi uang, tetapi mendekati banyak wanita di luaran sana yang bisa dimanfaatkan. Apa ibu tidak pernah berpikir sampai ke saya? Bentak Hilman yang sudah tidak bisa menahan amarah dalam dadanya. Bagaikan api berkobar yang disiram oleh bensin, semakin menjalar saat ibunya kembali berkata dan mengeluarkan sanggahan yang gak tak masuk akal. Diam, Bu Marni tidak menyahut apapun yang membuat anaknya kemudian duduk di atas sofa. Hilman, Helmi Haini bisa diam dan tidak melanjutkan kembarannya kepada wanita yang telah melahirkan mereka. Sebenarnya, hal ini sudah diketahui oleh Yani sejak lama. Dia mendapat aduan dari beberapa tetangga sekitar yang mengatakan jika Bu Marni pernah bertemu dengan pemuda di sebuah kafe. Namun karena itu bukan urusannya, Yani memilih abai. Ya, dia tidak peduli dengan ucapan tetangganya yang dia kira hanya sirik kepada ibu mertuanya. Terkadang, mereka memang butuh omongan-omongan tersebut supaya tahu sesuatu yang semula tidak kita ketahui. Buktinya, akhir-akhir ini setelah Yani sedikit lebih dekat dengan tetangga ibunya, mereka banyak memberi informasi tentang Bu Marni yang sebetulnya tidak pernah diketahui oleh anak-anaknya. Dari tetangga sekitar situ pula, Yani sebagai menantu pertama juga kerap diberitahukan tentang kelakuan Bu Marni kepada masyarakat sekitar. Terlebih kepada adik iparnya, Rani. Sehingga Yani sedikit banyak tahu tentang bagaimana sikap Bu Marni kepada Rani. Ini merupakan informasi yang sangat penting. Jika tidak begini, mungkin masalah Bu Marni tidak akan segera selesai. Keesokan harinya sebelum sang rentenir datang, Hilman dan juga Helmi sepakat untuk merelakan rumah ini saja. Sisa uang yang tidak seberapa itu harus digunakan ibunya di saat mendesak, seperti sakit misalnya. Dalam tenggar waktu 1 hari, mana mungkin mereka dapat mencicil angsuran kepada butik? Hilman sudah mulai pasrah. Sejak semalam, dia dan juga sang kakak tidak tidur karena memikirkan hal ini. Ya, kakak pertama dan juga kakak iparnya itu memang diminta untuk menginap di sini semalam supaya bisa memikirkan solusi akan masalah ini. Ayo dong, Man. Kamu usaha kek, apa kek? Ini itu rumah peninggalan bapak kalian. Jangan diam saja dong. Bu Marni merengek layaknya anak kecil yang meminta jajan. Ia menggoyangkan lengan kedua anaknya dan berharap supaya rumah ini tidak jatuh ke tangan rentenir. Diam saja, bagaimana maksud ibu? Kami sudah berusaha, angsuran ditambah bunganya saja kamu tidak mampu membayar. Kami harus berusaha bagaimana lagi, Bu? Kondisi perekonomian kami sedang tidak baik-baik saja. Helmi berkata apa adanya. Dia juga tahu jika kedua mertuanya tidak mungkin akan menalangi lagi. Gelang, kalung dan juga cincin milik ibu itu tidak cukup untuk menambal semua kekurangan. Belum lagi utang kepada ban pelecit sebesar 2 juta lebih. Ibu pikir cari uang itu gampang? Aku juga mempunyai hutang kepada Tante Ayu, Bu. Hilman mengimbuhi. Benar, ini satu-satunya cara supaya terbebas dari jeratan hutang rentenir. Jika dipikir-pikir, rumah ini memang sudah sangat lelah tua. Uang 100 juta yang ibu pinjam dari butik itu hanya tersisa segini. Ucap Helmi mulai pasrah, meski sebenarnya tidak rela untuk menjual satu-satunya harta benda peninggalan bapak mereka. Tetapi dia juga tidak mempunyai cara lain. Ya, kamu jual mobil milikmu itu, Mi! Seru Bu Marni. Yani terhenyak. Dia menyorot Bu Marni tajam. Mobil milik siapa yang itu maksud? Bu Marni berbangga diri. Mobil milik Helmi warna hitam itu, lah. Memangnya mobil siapa lagi? Dengar ya, Bu, itu mobil milik orang tuaku. Dan Mas Helmi tidak berhak menjualnya. Enak saja hutang sendiri kok mau menjual kepunyaan besan. Di mana urat malu ibu saat ini? Tanya Yani mencebikkan bibir. Ya kalian gadaikan, dong. Masak pikir begitu saja tidak bisa? Nanti angsurannya kita pikirkan bersama-sama. Kilah Bu Marni yang tidak mau tahu. Pokoknya rumah ini tidak boleh dijual. Titik.
Itu namanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah yang baru. Ujung-ujungnya siapa yang akan membayarnya? Tentu saja kita berdua, kan? Pantas saja akhir-akhir ini ibu sering sekali meminta uang. Hilman mengangguk atas ucapan adiknya ini. Memang sudah sejak beberapa minggu terakhir, ibunya itu sering meminta uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Andaikan ibu mau berhemat dan tidak bergabung dengan geng sosialita itu, mungkin hal-hal seperti ini juga tidak akan pernah terjadi. Yani ikut menimpali. Diam! Kamu itu tidak tahu apa-apa. Tidak mau membantu saja kok repot. Ucap Bu Marni yang tidak suka dikritik. Yani pun kemudian bertanya kepada suaminya. Sudahlah, Mas. Apa keputusan terakhirnya? Tentu saja kami sekan merelakan rumah ini. Helmi menurut saja daripada masalah terus bertambah besar dan tidak ada habisnya.